Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Amanda. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis masalah penelitian terkait 5 jurnal penelitian tindakan kelas. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model pembelajaran core siswa sekolah menengah. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Haris Hajrianto, Diar Feni Rahayu, dan Supratman dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Tahun terbit adalah 2023. Hasil analisis saya terkait artikel tersebut, yang pertama adalah kondisi ideal. Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa Nahdi pada tahun 2019 menyatakan bahwa pembelajaran matematika pada abad ke-21 memerlukan penanaman karakteristik keterampilan dalam berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Namun, pada saat di kelas, fakta yang ditemukan yaitu pertama, hasil PTS semester 2 siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Kalipucang tahun ajaran 2020-2021 masih rendah. Kemudian, fakta lainnya ditemukan, hasil observasi, siswa selalu mengeluh apabila mendapatkan soal yang tidak seperti apa yang dicontohkan oleh guru. Kemudian fakta yang ketiga, siswa tidak lancar menggunakan cara atau strategi yang bervariasi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah ketika menyelesaikan permasalahan, siswa tidak perlu menggunakan cara atau pemikirannya sendiri, siswa masih terpaku dengan cara yang diberikan oleh guru. Dari fakta-fakta tersebut, ditemukan ternyata masalah dalam kelas tersebut adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau ekspektasi dengan fakta di kelas, bahwa siswa kelas 7 SMPN 3 kali Pucang belum memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis yang baik. Fakta itu perlu disesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21 bahwa karakteristik kemampuan berpikir kreatif perlu ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian artikel yang kedua yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Medan. Ditulis oleh Marta Lestari Hutagalung dan Ani Minarni, Universitas Negeri Medan. Tahun terbit adalah 2023. Bagian pertama analisis saya terhadap artikel tersebut adalah kondisi ideal yang dijelaskan dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama, Survei Amerika Management Association pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis digolongkan sebagai keterampilan yang paling penting yang harus ditumbuhkan. Kemudian, melalui berpikir kritis, siswa dapat memeriksa beragam sudut pandang tentang masalah sains dan teknologi pada kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi isu-isu dari perspektif sosial dan lingkungan. Saragih pada tahun 2013. Namun, pada kenyataannya, kondisi aktual di kelas yang ditemukan oleh penulis yaitu pertama, hasil observasi yang dilakukan oleh guru di kelas 11 SMA Negeri 11 Medan, pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru sehingga kemampuan berpikir kritis siswa sangat sulit untuk dikembangkan. Kemudian fakta yang kedua, pendekatan pembelajaran kurang menekankan matematika di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak terbiasa dalam menyelesaikan masalahnya secara individual. Nah, dari kondisi ideal dan kondisi fakta yang ditemukan di lapangan, masalahnya dalam kelas tersebut adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau ekspektasi dengan fakta di kelas. Siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Medan belum memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang baik. Fakta itu perlu disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan kemampuan berpikir kritis matematis yang diungkap oleh AMA tahun 2012. Selanjutnya, artikel yang ketiga yaitu berjudul
Real Mathematic Education untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar. Ditulis oleh Mukti Sintawati, Lina Berliana, dan Sigit Supriyanto. Diterbitkan pada tahun 2020. Analisis saya terkait artikel tersebut, yang pertama adalah kondisi ideal yang dipaparkan dalam artikel tersebut, yaitu NCTM menyebutkan bahwa 5 kemampuan dasar matematika yang harus dikuasai siswa adalah pemecahan masalah, yaitu problem solving, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi. Nah, selain itu, pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pembelajaran dalam kurikulum di Indonesia. Nah, kondisi aktual yang ditemukan di kelas, yaitu berdasarkan observasi di kelas 4 di SD Muhammadiyah Argosari, menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa masih rendah. Dari 32 siswa, masih ada 17 siswa yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian fakta yang kedua, siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Argosari sebagian besar masih sulit untuk mengidentifikasi masalah soal kontekstual dan memberikan verifikasi validasi atas jawaban mereka. Nah, dari kondisi ideal dan kondisi aktual atau fakta yang dipaparkan dalam artikel tersebut, masalah yang timbul yaitu adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan juga fakta tersebut, bahwa siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Argosari belum memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Fakta itu perlu dibenahi agar sejalan dengan prinsip pembelajaran matematika yang diungkap oleh NCTM dan Depdiknas pada tahun 2006. Kemudian artikel yang keempat, yaitu berjudul Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas 8 SMP melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang ditulis oleh Roma Putra, yang diterbitkan pada tahun 2023. Bagian pertama yang saya analisis adalah kondisi ideal. Yang dicantumkan adalah bahwa Permendikbud tahun nomor 58 tahun 2014, salah satu tujuan pembelajaran adalah mengomunikasikan gagasan, penalaran dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain. Kemudian menurut Nurul dan kawan-kawan mengungkapkan pentingnya komunikasi karena beberapa hal, yaitu untuk menyatakan ide melalui percakapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskan secara visual. Nah, sedangkan untuk kondisi aktual atau fakta di kelasnya, siswa kelas 81 SMP swasta Sriwijaya Medan masih bingung dalam memahami data yang ada pada soal dan menyatakannya dalam bentuk matematis. Nah, siswa masih sulit menentukan konsep yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Siswa kebingungan membaca serta menginterpretasi data yang tersaji dalam bentuk diagram, tabel, maupun gambar. Nah, dari fakta tersebut, kemudian disesuaikan dengan kondisi ideal, ternyata masalahnya siswa di kelas 81 SMP swasta belum memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik. Nah, fakta itu perlu tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran yang diungkap oleh Kemendikbud nomor 58 tahun 2014. Nah, selanjutnya artikel terakhir, yaitu berjudul Peningkatan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa melalui Model Problem Based Learning di SMP Negeri 20 Semarang, yang ditulis oleh Rahmawanti Buana Putri, Herni Setiana, dan Erna Nur Safitri. Diterbitkan pada tahun 2023. Kondisi ideal dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa literasi membaca dan numerasi merupakan salah satu kompetensi hasil belajar peserta didik yang diukur pada asesmen nasional mulai tahun 2021. Disebut sebagai asesmen kompetensi minimum, yaitu AKM, Kemendikbud tahun 2020. Kemudian manfaat dan kepentingan kemampuan numerasi bagi individu disebut oleh Unit Nation Statistic Division bahwa kemampuan numerasi memiliki urgensi yang sangat penting dalam kesejahteraan warga negara dalam masyarakat modern saat ini.
Sedangkan kondisi fakta yang ditemukan di kelas yaitu hasil tes AKM yang telah dilaksanakan di kelas 8E SMP Negeri 20 Semarang terbukti terdapat 2 siswa masuk kategori perlu intervensi khusus, 14 siswa memiliki pemahaman dasar, 14 siswa termasuk ke dalam kategori cakap, dan tidak ada satupun yang masuk ke dalam kategori sudah mahir. Nah, dari kondisi ideal dan aktual ini, kita dapat menemukan masalah bahwa terjadi kesenjangan antara kondisi ideal atau ekspektasi dengan fakta di lapangan. Ternyata siswa kelas 8E belum memiliki kemampuan numerasi yang mahir, padahal kemampuan numerasi sendiri merupakan kemampuan yang penting bagi setiap individu dan diujikan untuk kelas 8 di jenjang SMP. Sehingga perlu adanya solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah analisis sederhana saya terkait masalah penelitian, khususnya 5 jurnal tindakan kelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.